pagi, salam jumpa saudara-saudara, Oma Opa dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini. Kita akan mulai beribadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami, Oma Opa, saudara-saudara di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, boleh bersama-sama untuk menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepadamu lewat membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa mau persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Ini doa kami kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul 23, ayatnya yang pertama sampai dengan 10 ke 10, demikian bunyinya. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Anasias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepada kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Oma Opa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
kita akan merenungkan firman Tuhan ini dari Sabda Bina Umat yang diberi judul Berani Karena Benar. Dihadapkan kepada para penguasa untuk diadili karena dianggap bersalah meski belum terbukti, terkadang membuat kita takut dan tertunduk. Namun demikian, bagi orang yang hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan melakukan yang benar, kita tidak perlu tertunduk dan takut. Allah akan menolong kita. Inilah yang dilakukan Paulus di hadapan majelis agama ketika ia ditanya terkait apa yang telah dilakukannya. Oma opa bapak ibu yang berbahagia, dikisahkan bahwa Paulus menatap semua anggota majelis agama. Ia berani dan tidak takut karena yakin dia tidak melakukan kejahatan. Paulus mengatakan bahwa ia tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dulu ia berjuang sebagai penjaga hukum Taurat. Sekarang ia berjuang sebagai pemberita Injil untuk kemuliaan Yesus Kristus. Ia melakukannya dengan hati nurani yang murni, tidak munafik, dan tak mencari kepentingan sendiri. Jawaban Paulus membuat mulutnya ditampar atas perintah imam besar Ananias. Paulus tidak diam. Ia membalas tamparan itu dengan berkata kepada Ananias, Allah akan menampar engkau sebagai imam besar. Ananias, meski menegakkan hukum Taurat bahwa seseorang diberi ganjaran jika telah terbukti bersalah, tetapi ia memerintahkan menampar Paulus sebelum terbukti bersalah. Artinya, Ananias melanggar hukum Taurat, tetapi semua orang menyalahkan Paulus. Menyadari situasi itu, Paulus mendapat ide. Dia berkata bahwa dirinya diadili sebagai seorang Farisi yang mengharapkan kebangkitan orang mati. Lalu timbul keributan besar antara golongan Farisi yang memihak Paulus dengan golongan Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Kepala pasukan datang dan membawa Paulus kembali ke markas. Jika kita hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, maka kita tidak perlu takut dan tertunduk terhadap kekuasaan manusia. Kita harus berani, karena ketika terdesak, Allah memberi hikmat sehingga kita mendapat jalan keluar. Terpujilah Kristus. Amin. Sabdanya yang
kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang suci kudus, seraya tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepada-Mu, karena Tuhan begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah membaca Alkitab, bahkan kami boleh merenungkan bersama akan arti firman Tuhan. Biarlah Tuhan, pembacaan Alkitab, renungan pada pagi hari ini tidak lalu begitu saja di dalam mata hati pendengaran kami, tetapi itu boleh mendapat tempat di dalam sanubari kami yang paling dalam, supaya kami senantiasa mendapat pengharapan baru, bahkan iman yang sungguh hanya kepadamu saja. Bapa di sorga, kami berdoa buat seluruh PKLU GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan mau lawat mereka, jaga mereka, berikan kesehatan, kekuatan, agar senantiasa hidup mereka senantiasa diberkati Tuhan. Kami juga berdoa akan program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, yang adalah program Dewan PKLU. Kiranya ini boleh berlanjut terus, karena ini senantiasa membawa kekuatan baru buat kami PKLU di sisa-sisa usia kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk sidang majelis sinode, biarlah itu terselenggara dengan segala baik di bulan Oktober di tahun 2021 ini. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa sebagai kepala gereja akan menjaga gereja-gereja dan senantiasa memberkati akan hamba-hamba Tuhan yang adalah biji mata Tuhan di muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai dengan pimpinan di desa-desa. Biarlah Tuhan memberikan mereka semangat, memberikan kekuatan, memberikan akal budi, kebijaksanaan, agar dapat memimpin kami sebagai bangsa, mendapatkan kekuatan dan senantiasa membawa kebahagiaan buat masyarakat Indonesia. Tuhan, kami berdoa juga untuk para dokter dan para medis yang menangani akan COVID-19 yang berada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan senantiasa memberikan mereka kemampuan kesehatan agar dapat menangani pasien-pasien yang terkena COVID, bahkan yang sudah sembuh. Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, sungguh banyak Tuhan yang boleh kami minta dan harap daripada-Mu. Tetapi sebelum itu keluar dari mulut hati kami, Engkau sudah mengetahui. Genapilah Tuhan apa yang kurang kami minta daripada-Mu, tapi berguna buat penghidupan kami. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami senantiasa berdoa dan beribadah kepada-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.